Perkenalkan, nama aku Rosalia Bunda Teresia. Aku dulu Katolik, sekarang Islam. Cuman satu pertanyaan aku, kenapa Yesus itu dipanggil Tuhan? Sedangkan di Alkitab sendiri nggak ada bahwa Yesus itu mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Seru dan gempar. Mikana sikat habis argumen Rosalia, mantan Katolik yang telah mualaf. Rosalia bertanya, kenapa Yesus dipanggil Tuhan? Padahal di Alkitab, Yesus tidak pernah mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Ulasan ini penting dan menarik, dan saya akan buktikan minimal 8 bukti dari Alkitab bahwa Yesus benar-benar Tuhan atau Allah. Sebelumnya, mari kita saksikan diskusi hangat antara Mikana dengan Rosalia berikut ini. Ya, selamat malam Rosalia. Ada apa nih yang mau disampaikan atau tolong apa ini? Dari tadi minta tolong. Perkenalkan, nama aku Rosalia Bunda Teresia. Aku dulu Katolik, sekarang Islam. Cuman satu pertanyaan aku, banyak nih sekeliberan dari agama, kebanyakan Islam sih. Mereka tanya, kenapa Yesus itu dipanggil Tuhan? Sedangkan di Alkitab sendiri itu nggak ada bahwa Yesus itu mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Sedangkan Tuhan itu adalah Allah, Tritunggal Maha Kudus. Oh, kamu dulu Katolik. Berarti Iya. Tapi pertanyaannya sepertinya bukan orang Kristen, pernah Kristen. Dia mantan Katolik, Kak, katanya. Iya. Menjadi Kalau iya. Oh, karena menikah. Waduh, berarti belum pernah baca Alkitab ya, Kak? Kalau beda sih, kalau misalkan Katolik sama Kristen kan mendalami banget Alkitab. Bukan beda, enggak, kita sama di sini, kita berbeda-beda di sini. Saya Ortodoks, Joseph Katolik, ahli bidat ini Mesianik, tapi kita nggak ada yang perbedaan, Kak. Makanya saya mau tanya, kamu pernah baca Alkitab nggak sih waktu dulu kamu Katolik sebelum menikah dengan orang Islam ini sekarang? Pernah baca Alkitab nggak, Kak? Belum ya? Padahal Tuhan Yesus menyatakan di Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia di situ Yahweh atau Allah, kamu akan mati dalam dosamu. Ya, jadi kalau kamu tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah, kamu akan mati dalam dosamu. Yohanes 13 ayat 13, Tuhan menyatakan, akulah guru dan Tuhan. Siapakah yang awal dan akhir? Tuhan Yesus bersabda di Wahyu 2 ayat 8, Wahyu 1 ayat 8, Tuhan Yesus bersabda, akulah yang awal dan akhir, atau yang terdahulu dan terkemudian, atau Alfa dan Omega, yang telah mati dan hidup kembali. Nah, siapakah yang awal dan akhir itu? Baca di Yesaya 44 ayat 6. Begini bunyi firman Tuhan ya. Dialah Raja dan Penebus, Tuhan semesta alam. Akulah yang awal dan akhir, atau akulah yang terdahulu dan terkemudian. Dalam bahasa Inggris, I am the first, I am the last, ya. Tidak ada Allah selain daripadaku. Yahweh sebelum inkarnasi menyatakan seperti ini, akulah yang awal dan akhir. Lah, Tuhan Yesus juga menyatakan, akulah yang awal dan akhir. Lah, emangnya ada dua Tuhan? Enggak. Karena itu sama. Tuhan Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri.
Makanya Mbak, mohon maaf, itulah kenapa Mbak sampai berpindah agama, karena Mbak tidak pernah mengenal Tuhan Yesus. Mohon maaf ya, Mbak itu Benar. tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus, tapi hanya berpindah agama. Sebab Mbak tidak pernah mengenal Tuhan Yesus, tidak pernah membaca Alkitab. Hosea 4 ayat 6 bunyi firman Tuhan ya, umatku binasa karena tidak mengenal aku ya. Kenapa kita binasa? Kita tidak pernah mengenal Tuhan Yesus. Nah, bagaimana caranya kita mengenal Tuhan Yesus? Baca Alkitab. Saya dulu Kak, dari keluarga saya tidak pernah kita yang pernah ke gereja. Bahkan dituduh kita itu tidak punya agama. Tapi walaupun saya tidak pergi ke gereja, saya baca Alkitab Kakak. Itulah kenapa ketika saya tinggal di rumah orang Islam, dan saya pernah masuk Islam karena saya tinggal di rumah orang Islam. Bahkan sejauh apapun saya tersesat, saya tetap kembali kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Saya pernah membaca Alkitab. Sebab firman yang saya baca itu tertanam di jiwa dan roh. Nah, kakak tidak pernah baca, makanya kakak mudah berpindah agama. Video yang sudah saya tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara merupakan cuplikan dari diskusi hangat serta menarik saudara kita Mikana sebagai seorang apologet Kristen yang cantik dan cerdas, dengan saudari kita Rosalia yang mana beliau mengaku sebelumnya sebagai seorang Katolik tetapi telah menjadi mu'alaf. Saudara dikasih Tuhan, dalam konteks video yang saya tunjukkan tadi jelas terlihat bahwa Mikana memberikan peluang dan kesempatan kepada siapapun yang rindu untuk belajar dan berdiskusi firman Tuhan atau Alkitab. Dan salah seorang yang masuk ke dalam room beliau ketika live adalah saudari kita Rosalia yang notabene mantan Katolik dan sekarang telah menjadi mu'alaf. Di dalam diskusi hangat tersebut, saudari kita Rosalia mengajukan satu pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan ini sudah merupakan pertanyaan umum yang bolak-balik dilontarkan oleh para polemikus muslim atau oknum-oknum tertentu yang seolah-olah ingin menempelak orang-orang Kristen yang mana mereka barangkali punya anggapan orang-orang Kristen tidak akan bisa memberikan jawaban oleh karena klaim mereka bahwa Yesus tidak pernah secara eksplisit jelas terang benderang menyebut dirinya, aku ini Tuhan, sembahlah aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya sudah membahas terkait dengan hal ini, tapi perlu saya ingatkan kembali. Alkitab orang Kristen ini tidak hadir di ruang hampa, tapi hadir dalam konteks tradisi adat istiadat budaya Yahudi pada masa itu, yang sangat kental memberikan penghargaan dan penghormatan yang tinggi terkait dengan nama Allah, sampai salah satu dari 10 hukum di antaranya berbunyi, janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Allah akan berurusan kepada orang-orang yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Itu sebabnya dalam konteks teologi Yahudi, tradisi budaya Yahudi, ketika mereka ketemu dengan tulisan YHWH atau Yahweh atau Yehuwa, mereka tidak pernah membaca hal itu, tapi diganti dengan Adonai. Oleh karena mereka menganggap bahwa nama Tuhan itu begitu kudus, suci, agung dan mulia,
Mereka tidak boleh sembarangan mengucapkan kata Tuhan atau Yahweh itu. Dari konteks tradisi adat istiadat budaya ini, maka seperti ngototnya saudara-saudara kita dari luar kekristenan, tunjukkan kepada saya ayat yang menegaskan di mana Yesus berkata, "Aku ini Tuhan, sembahlah aku." Tidak akan kita temui demikian. Tapi kita bisa melihat bahwa Yesus itu adalah Tuhan atau Allah dari karya pribadi, kuasa, perbuatan, dan perkataannya. Termasuk dari saksi-saksi para murid yang akhirnya kesaksian mereka dituliskan di dalam Alkitab. Salah satu yang disoroti oleh saudari kita Mikana terkait dengan saudari kita Rosalia yang mantan Katolik dan telah menjadi mualaf adalah saudari kita Rosalia ini ketika beliau menjadi seorang penganut Katolik tidak pernah secara serius dan sungguh-sungguh untuk membaca, merenungkan, mempelajari, menggali, mengeksplorasi Alkitab. Tapi berani mengambil konklusi kesimpulan hanya dari apa kata orang, hanya dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang lain kepadanya, dan beliau barangkali tidak bisa menjawab. Padahal ada jawaban yang secara tegas ditunjukkan, dibuktikan dalam Alkitab. Tadi saudari kita Mikana sudah menyebutkan beberapa bagian, dan tentu tidak akan saya ulangi, tapi akan saya coba ulas dari sudut lain. Tetapi yang perlu menjadi sorotan dan perhatian, ada banyak saudara-saudaraku yang akhirnya meninggalkan kekristenan, secara spesifik meninggalkan Yesus oleh karena memang di antara mereka banyak sekali yang tidak secara serius dan sungguh-sungguh mendalami doktrin ajaran kekristenan yang bersumber serta bertitik tolak dari data dan fakta Alkitab. Belum dipelajari secara serius dan mendalam, udah langsung tinggalkan Yesus. Padahal Yesus itulah yang berkuasa untuk memberikan anugerah terbesar, anugerah terbaik, anugerah terindah dan teristimewa dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara singkat saja, selain dari apa yang telah dipaparkan oleh Mikana, membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah, saya akan buktikan dengan 8 kesimpulan. 1. Yesus itu pasti Tuhan dan Allah karena Dia adalah pencipta segala sesuatu bersama Bapa dan Roh Kudus. Itu silakan dibaca dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, Kolose 1 ayat 15 sampai 17, Ibrani 1 ayat 2 sampai 3, dan sebenarnya masih banyak lagi yang lain. 2. Yesus itu sudah ada sebelum Abraham dan dunia ini ada. Tentu itu tidak berbicara tentang tubuh jasmani Yesus secara manusia, tapi dalam praeksistensi sebagai firman. Yesus sudah ada sebelum Abraham ada, padahal jarak antara Abraham dengan Yesus itu ada kurang lebih 2000 tahun. Tapi Yesus lebih dahulu ada dari Abraham. Termasuk Yesus lebih dahulu ada dari dunia ini, karena Yesus sudah ada dalam kemuliaan Bapa sebelum dunia ada. 3. Yesus punya kuasa menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Coba dari karyanya ini, Yesus punya kuasa menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya.
Yohanes 5:21, di situ tidak dikatakan hanya sekedar barang siapa yang dikehendaki Bapa, tidak, tapi barang siapa yang dikehendaki oleh Yesus dihidupkannya sesuai dengan keinginan dan kemauannya. Manusia mana yang punya otoritas dan kuasa yang sedemikian rupa? 4. Seluruh penghakiman ada di bawah tangan Yesus. Yohanes 5 ayat 22. 5. Menghormati Bapa, wajib hukumnya harus menghormati anak atau Yesus. Yohanes 5 ayat 23. 6. Yesus itu berkuasa mengampuni dosa. Markus 2 ayat 5 dan 10. 7. Yesus itu berkuasa memberikan hidup kekal secara pasti, bukan mudah-mudahan. Yohanes 10 ayat 28 dan Yohanes 17 ayat 2. 8. Yesus berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Mana ada manusia di dunia ini, kalau Yesus hanya manusia biasa, seperti ungkapan saudara kita di orang Kristen, hanya sekedar nabi. Siapa pernah ada nabi di dunia ini berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali? Gak ada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.